Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, damai sejahtera bagi kita sekalian, baik itu Jemaat GPT Lumajang maupun Jemaat GPT Jatiroto. Saya selalu berdoa untuk kesehatan, keluarga, dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Semoga selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Tetap semangat di dalam melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara, tetap semangat di dalam mendengarkan firman Tuhan, dan tetap semangat di dalam kita beraktivitas. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memulaikan ibadah kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan suatu pujian. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Yesus padamu ku berseru. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau kemenanganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat waktu yang begitu baik Tuhan percayakan untuk kami lalui, untuk kami mendengarkan firman-Mu.
Dan tiba saatnya ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu yang akan menguatkan kami, yang akan menjadikan kami lebih baik, yang akan menjadikan kami lebih suci dan lebih berkenan di hati Tuhan. Perlayakan hamba-Mu yang hina ini ya Tuhan, Tuhan pakai sebagai saluran berkat untuk menyampaikan firman-Mu. Sidang jemaat-Mu dimanapun berada, baik itu jemaat GPT Lumajang maupun Jatiroto maupun setiap orang yang mendengarkan video live streaming ini, kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan kemampuan dan hati yang mau untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Puji Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, bagi yang baru bergabung mungkin saya sapa sekali lagi. Shalom Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kiranya penghiburan Roh Kudus, kiranya kekuatan daripada Roh Kudus, kiranya pertolongan daripada Roh Kudus terus mengalir dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita persiapkan hati kita persiapkan pemikiran kita, sehingga kita boleh mendengarkan firman Tuhan semuanya untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, langsung saja kita akan membuka Alkitab kita. Bagi Bapak Ibu yang punya Alkitab di rumah atau dimanapun berada, boleh membuka Alkitabnya. Namun jika tidak mempunyai Alkitab, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Renungan kita hari ini terambil dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Namun saya akan bacakan pertama-tama di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat saja. Saya ulangi, pembacaan kita terambil dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Untuk bagian pertama saya akan bacakan di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal yang keempat, ayat yang pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Bapak Ibu Saudara, pembacaan dalam Lukas pasal yang keempat ini merupakan pembacaan yang begitu sangat familiar. Bahkan ceritanya sangat kita hafal. Bahkan ceritanya bisa langsung kita ceritakan kepada anak-anak kita, karena cerita ini begitu sangat familiar. Tema kita hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, menang atas segala pencobaan. Bapak Ibu Saudara, ada 3 poin yang akan saya bagikan hari ini. Yang pertama adalah apa perbedaan antara pencobaan dan ujian. Yang kedua apakah jenis-jenis pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara mengatasi atau melalui pencobaan itu. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, ada 3 poin yang akan saya sampaikan hari ini. Yang pertama, apa itu perbedaan antara ujian dan pencobaan. Yang kedua adalah jenis-jenis apa pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara menghadapi pencobaan itu. Mari kita akan masuk di dalam poin yang pertama Bapak Ibu Saudara. Apa sih perbedaan antara pencobaan dan ujian? Bapak Ibu Saudara, kita terkadang bingung, apa itu pencobaan, apa itu ujian. Kita terkadang tidak bisa membedakan antara percobaan dan ujian Bapak Ibu Saudara. Namun di dalam Alkitab dibedakan apa itu pencobaan dan apa itu ujian Bapak Ibu Saudara. Ada 3 perbedaannya. Yang pertama adalah sumbernya berbeda. Yang kedua adalah motivasinya berbeda. Yang ketiga adalah hasilnya berbeda. Bapak Ibu Saudara, pencobaan itu sumbernya berbeda. Biasanya pencobaan sumbernya berasal daripada iblis. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Di dalam Alkitab berkata, jikalau engkau dicobai, janganlah engkau katakan bahwa pencobaan itu berasal daripada Allah. Karena Allah tidak dapat dicobai dan Dia tidak mencobai siapapun. Jadi Bapak Ibu Saudara, pencobaan itu tidak berasal daripada Allah. Sumber dari pencobaan itu adalah iblis itu sendiri. Namun Bapak Ibu Saudara, ujian sumbernya dari Tuhan. Ada 2 Bapak Ibu Saudara. Jadi pencobaan itu sumbernya dari iblis, namun ujian itu sumbernya dari Allah Bapak Ibu Saudara. Bisa dipahami ya? Yang kedua perbedaannya adalah antara pencobaan dan ujian. Pencobaan itu motivasinya berbeda Bapak Ibu Saudara.
pencobaan motivasinya jahat. Yang dinamakan pencobaan pasti motivasinya jahat, pasti motivasinya untuk menjatuhkan Bapak Ibu Saudara. Namun berbeda dengan ujian. Ujian motivasinya itu adalah kebaikan untuk membangun kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita ketahui hal ini Bapak Ibu Saudara, berarti pencobaan itu selalu motivasinya jahat. Iblis selalu ingin mencelakakan kita. Iblis selalu ingin menjatuhkan kita. Iblis selalu ingin merusak rencana Tuhan di dalam diri kita Bapak Ibu Saudara. Namun ujian itu berbeda. Ujian itu untuk kebaikan kita, untuk membangun kita. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Jangan pernah berkata bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana untuk mencelakakan Bapak Ibu Saudara. Tak satu pun di dalam motivasi Tuhan untuk mencelakakan kita. Namun jelas ujian yang diberikan kepada kita itu untuk membangun kita, itu untuk kebaikan kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, perbedaannya adalah hasilnya juga berbeda. Bapak Ibu Saudara, jika pencobaan itu hasilnya pasti adalah kegagalan. Namun ujian Bapak Ibu Saudara, hasilnya adalah untuk keberhasilan kita. Jadi bisa dibedakan Bapak Ibu Saudara ya. Ingat, pencobaan itu sumbernya berbeda, motivasinya berbeda, hasilnya berbeda. Sumber pencobaan dari iblis, sumber ujian dari Tuhan. Motivasinya pencobaan adalah yang jahat, ujian itu motivasinya adalah kebaikan, dan hasil pencobaan adalah untuk kegagalan, dan hasil daripada ujian itulah keberhasilan. Itu poin yang pertama Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita sudah tahu. Sekarang pemikiran kita dibuka. Oh ternyata Tuhan tidak pernah mencobai anak-anaknya. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat bagi anak-anaknya. Tuhan tidak pernah berusaha untuk membangun menjatuhkan anak-anaknya. Namun sebaliknya, Tuhan mungkin menguji kita. Karena ujian itu motivasinya untuk kebaikan. Karena ujian itu menghasilkan keberhasilan bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua. Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua adalah yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Pencobaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pencobaan itu jenis-jenis pencobaan yang Tuhan berikan, yang iblis berikan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Saya ulangi, jenis-jenis pencobaan yang iblis berikan kepada kita yang pertama adalah melalui kebutuhan jasmani secara mendesak Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara di ayat yang pertama, di ayat yang kedua saja sampai ayat yang ketiga. Ini jenis-jenis pencobaan yang iblis berikan kepada orang-orang yang percaya. Di ayat yang kedua, di situ dikatakan, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan ia dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Bapak Ibu Saudara, pencobaan yang dilakukan oleh iblis yang pertama adalah itu bisa melalui kebutuhan jasmani secara mendesak. Bapak Ibu, ketika Tuhan dibawa oleh roh ke padang gurun untuk berpuasa, nah ternyata ketika di padang gurun, iblis mempergunakan waktu itu. Dan ketika Yesus lapar, iblis datang Bapak Ibu Saudara untuk mencobai Yesus dengan cara melalui kebutuhan jasmani yang sangat mendesak Bapak Ibu Saudara. Bayangkan 40 hari lamanya tidak makan dan tidak minum di tempat yang tandus Bapak Ibu Saudara. Di tempat yang begitu sangat panas Bapak Ibu Saudara. Di tempat yang begitu sangat ironis Bapak Ibu Saudara. Di tempat yang begitu sangat tidak ada tempat lagi Bapak Ibu Saudara. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis itu mencobai Tuhan Yesus melalui kebutuhan jasmani yang sangat mendesak Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ingin saya garis bawahi adalah Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu titik-titik lemah kehidupan kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus berpuasa 40 hari, itu saja sudah tantangan yang begitu sangat besar. Bayangkan ketika Yesus lapar, hari itu Yesus lapar, Yesus haus, Yesus kesepian. Dia sendirian panas di padang gurun Bapak Ibu Saudara. Itu hanya ada ular.
Hanya ada binatang-binatang buas, anjing hutan dan lain sebagainya, mungkin singa dan lain sebagainya. Artinya apa? Yesus yang di dalam ketakutan, Yesus yang di dalam kelaparan, Yesus yang di dalam tekanan, Bapak Ibu Saudara, itu malah dicobai oleh iblis. Artinya apa? Iblis mencobai Yesus melalui kebutuhan jasmani yang sangat-sangat mendesak, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, iblis mencobai Yesus di momen yang tepat. Iblis tahu momen-momen yang tepat di dalam mencobai anak-anaknya, Bapak Ibu Saudara. Iblis mencobai Yesus di momen yang tepat, waktu yang tepat, klimaks yang tepat, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus lapar sendirian, mungkin merasa khawatir dan lain sebagainya, iblis datang pada waktu-waktu yang demikian, Bapak Ibu Saudara. Iblis tahu titik-titik lemah kehidupan orang-orang yang percaya. Iblis tahu titik-titik lemah kedagingan Yesus pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, ketika ia lapar. Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis mencobai kita bukan kepada kekuatan kita, namun iblis kadang mencobai kita melalui titik-titik lemah kehidupan kita. Jikalau titik lemah kehidupan saudara adalah bagaimana saudara cepat marah dan lain sebagainya. Jikalau titik-titik lemah kehidupan saudara bagaimana saudara cepat memaki orang lain. Jikalau titik-titik lemah kehidupan saudara bagaimana saudara tidak bisa sabar. Jikalau titik-titik lemah kehidupan saudara adalah mencintai uang dan lain sebagainya. Iblis akan menyerang titik-titik kelemahan kita, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu sudah diteladankan iblis melalui Yesus. Untuk kepada Yesus Kristus sudah dilakukan iblis kepada Yesus Kristus di momen yang tepat, di situasi yang ekstrim, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, kita perlu waspada, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu titik-titik lemah kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, bersandar kepada Tuhan adalah jalan keluar dalam mengatasinya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis juga mencobai siapa saja. Bapak Ibu, jangankan kita, Bapak Ibu Saudara, Yesus saja dicobai oleh iblis. Artinya apa? Yesus mencobai siapa saja, di mana saja, kapan saja, dalam situasi apa saja. Iblis mencobai kita semua. Dan rencana iblis adalah untuk menjatuhkan kita, adalah untuk merusak rencana Tuhan yang ada di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, jadi jangan pikir bahwa kami para pendeta, para hamba-hamba Tuhan tidak dicobai oleh iblis. No, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus saya dicobai kok. Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu tidak ada yang kebal atas pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Tidak ada yang kebal, Bapak Ibu Saudara. Baik itu hamba Tuhan senior, hamba Tuhan yang muda, baik itu jemaat dan lain sebagainya. Kita semua memiliki potensi untuk dicobai oleh iblis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Melalui titik-titik lemah kehidupan kita di momen-momen yang tepat. Ketika kita lemah, ketika kita putus asa, ketika kita hilang harapan, ketika kita tidak dihargai, ketika kita dikucilkan, ketika kita dihormati, ketika kita diabaikan dan lain sebagainya. Di momen-momen yang seperti itulah iblis masuk, Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita mengerti bagaimana cara kerja iblis, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh sebab itu kita harus selalu waspada terhadap cara iblis, akal bulus iblis yang begitu sangat licik sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, pencobaan yang dilakukan iblis kepada Yesus, kita tahu, Bapak Ibu Saudara, iblis juga pernah mencobai Adam di Taman Eden. Bapak Ibu Saudara, Adam pertama dicobai oleh iblis di Taman Eden dan ia terbukti gagal melewatinya, Bapak Ibu Saudara. Namun Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, terbukti berhasil. Memang ia juga dicobai, namun ia terbukti berhasil di dalam melewati pencobaan itu, Bapak Ibu Saudara. Ketika Adam dan Hawa ada di dalam Taman Eden, dia ada di dalam sukacita, dia ada di dalam kelimpahan, dia ada di dalam naungan Tuhan, dia ada di dalam berbagai-bagai macam berkat, Bapak Ibu Saudara. Namun di keadaan seperti itu malah dia gagal di dalam menjalani pencobaan itu, Bapak Ibu Saudara. Namun Yesus kebalikannya, Yesus yang ada di dalam kesepian, Yesus yang ada di dalam kesendirian, Yesus yang ada di dalam kelaparan, Yesus yang ada di dalam penderitaan, Yesus yang ada di dalam kekhawatiran, ketakutan dan lain sebagainya, ia juga dicobai iblis dan ia berhasil melewati pencobaan itu, Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, situasi yang aman, situasi yang tenang, situasi yang diberkati Tuhan tidak menjamin bahwa kita berhasil melalui pencobaan yang dilakukan oleh iblis.
Namun mungkin situasi yang kritis, situasi yang tidak tenang, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang mencekik, sesuatu yang begitu sangat menderita. Mungkin itu merupakan sarana yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita berhasil di dalam menjalani pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada yang kedua yaitu Yesus terbukti berhasil di dalam melewati pencobaan itu. Bapak Ibu Saudara, iblis ingin merusak rencana Tuhan di dalam diri kita. Iblis sudah berhasil merusak rencana Tuhan di dalam diri Adam dan Hawa. Iblis sudah berhasil merusaknya sehingga Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden. Sehingga Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan hubungan Adam dan Hawa dengan Tuhan rusak. Hubungan manusia dengan manusia lainnya rusak. Hubungan manusia dengan alam semesta, dengan binatang juga rusak. Rusaklah semua hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan ciptaan yang lain. Bahkan hubungan manusia dengan manusia itu sendiri pun rusak Bapak Ibu Saudara. Artinya iblis sudah berhasil merusak rencana Tuhan di dalam diri Adam dan Hawa. Bapak Ibu Saudara, sekarang ia berusaha merusak rencana Tuhan di dalam diri saya dan diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, motivasi iblis selalu ingin merusak kita Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita harus selalu waspada. Oleh sebab itu kita tidak boleh lengah. Kita harus memperlengkapi seluruh hidup kita dengan perlengkapan senjata Allah. Kita tidak boleh lengah sedikit pun Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, iblis memilih segala sesuatu yang instan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan Bapak Ibu Saudara, di ayat yang keempat dikatakan, di ayat yang ketiga dikatakan, jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti. Bapak Ibu Saudara, iblis kesukaannya itu adalah sesuatu yang instan Bapak Ibu Saudara. Iblis memilih segala sesuatu yang instan. Jika engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Iblis itu tidak suka yang namanya proses. Iblis itu selalu menyukai yang namanya instan. Oh, kayak instan, langsung pergi ke Gunung Kawi sana, langsung pakai sembahyang. Oh, Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang instan bisa saja itu berasal dari iblis Bapak Ibu Saudara. Saya tidak katakan bahwa segala sesuatu yang instan itu datangnya dari iblis. Namun tidak Bapak Ibu Saudara. Namun iblis kadang-kala menyukai sesuatu yang instan. Iblis tidak suka proses Bapak Ibu Saudara. Iblis memilih segala sesuatu yang instan. Bapak Ibu Saudara, kita semua terkadang menyukai juga sesuatu yang instan Bapak Ibu Saudara. Instan untuk berhasil, instan untuk menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, instan untuk sukses, instan untuk kaya, instan untuk cerdas dan lain sebagainya. Kita menyogok ini, menyogok itu. Bapak Ibu Saudara, lihatlah dunia ini yang begitu menyukai sesuatu yang instan Bapak Ibu Saudara. Namun berbeda dengan iblis. Namun berbeda. Yesus berbeda dengan iblis. Yesus memilih untuk melalui segala prosesnya Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak menyukai segala sesuatu yang instan Bapak Ibu Saudara. Bisa saja ketika manusia jatuh ke dalam dosa langsung diganti manusia itu, diciptakan manusia yang baru dan diselamatkan masuk kerajaan surga. Bisa saja tanpa melalui penderitaan Yesus Kristus, tanpa melalui pengorbanan Yesus Kristus, tanpa melalui jerih lelah Yesus Kristus. Bisa saja Bapak Ibu Saudara. Namun Tuhan melalui segala prosesnya Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memilih untuk melalui segala proses yang ada. Yesus menyukai proses Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, berapa banyak kita yang tidak sabar atas segala proses yang ada. Berapa banyak kita yang mengeluh atas segala proses yang ada. Berapa lama kita hanya bertahan di dalam satu proses. Terkadang kita hanya bertahan di dalam satu proses 1-2 bulan kita masih tahan. Namun ketika 1 tahun proses itu kita mulai mengeluh. Kita mulai menyalahkan segala sesuatu. Karena apa? Karena memang jauh di dalam diri kita. Kita menyukai sesuatu yang instan. Kita menyukai sesuatu yang langsung. Kita tidak mau berjerih lelah. Kita tidak mau berjerih payah. Kita tidak mau mengorbankan tenaga, perasaan, pemikiran dan lain sebagainya. Kita mau segala sesuatu itu gampang Bapak Ibu Saudara. Namun bagi Tuhan tidak. Bapak Ibu Saudara, tidak ada keberhasilan yang didapat secara instan.
Segala sesuatu yang didapat secara instan akan hilang juga secara instan, Bapak Ibu Saudara. Keberhasilan itu didapat dengan perjuangan keras. Keberhasilan itu dilatar belakangi dengan cucuran air mata. Keberhasilan itu selalu dilatar belakangi dengan ratapan, dengan tangisan, dengan gejolak, dengan kepahitan, dengan lain sebagainya. Keberhasilan itu seringkali dilandasi dengan banyaknya proses jatuh bangun, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak usah menceritakan begitu banyaknya orang yang jatuh bangun dahulu baru berhasil. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyukai segala sesuatu yang instan, Bapak Ibu Saudara. Karena segala sesuatu yang instan itu akan juga hilang secara instan, Bapak Ibu Saudara. Cepat secara instan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama yang ingin saya garis bawahi adalah iblis mencobai kita melalui kebutuhan jasmani yang sangat mendesak. Bapak Ibu Saudara, barangkali Bapak Ibu Saudara, iblis juga sedang mencobai kita di tengah-tengah kebutuhan kita yang sangat mendesak hari ini, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti Yesus dicobai di dalam kebutuhannya yang sangat mendesak, yaitu tentang makan dan minum. Bisa saja juga hari ini kita dicobai dengan kebutuhan kita yang sangat mendesak. Mungkin juga berkaitan dengan makan dan minum. Kita dicobai untuk kita korupsi. Kita dicobai untuk kita tidak sabar. Kita dicobai untuk kita marah-marah, menyalahkan segala sesuatu dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, Yesus berhasil menjalaninya. Yesus berhasil melewatinya. Demikian kita, Bapak Ibu Saudara, kita juga harus berhasil melewati hal-hal itu, Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Iblis mencobai anak-anak Tuhan melalui kebutuhan yang sangat mendesak. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah iblis mencobai anak-anak Tuhan melalui kebutuhan psikologis. Tadi kebutuhan jasmani, sekarang kebutuhan psikologis, Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang kelima saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kelima. Ayat yang keenam maksud saya. Kata iblis kepadanya, segala kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa yang ku kehendaki. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus berhasil melalui pencobaan kebutuhan secara jasmani, iblis tidak putus asa, dia mencoba Yesus juga melalui kebutuhan psikologis, Bapak Ibu Saudara. Kebutuhan psikologis itu adalah mencakup kekuasaan, mencakup harta, mencakup tahta, dan mencakup prestasi, Bapak Ibu Saudara. Iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi, Bapak Ibu Saudara, dan memperlihatkan seluruh kemuliaannya. Dan iblis berkata kepada Yesus, segala ini akan kuberikan kepadamu, namun jikalau engkau sujud menyembah kepadaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan, Bapak Ibu Saudara, pencobaan yang dilakukan oleh iblis berkaitan dengan kebutuhan psikologis, Bapak Ibu Saudara. Kita banyak dikuasai tentang hausnya kita akan harta, tentang hausnya kita akan keuangan, tentang hausnya kita akan jabatan, tentang hausnya kita akan prestasi. Kita kadang dicobai akan hal itu, Bapak Ibu Saudara. Kita haus, kita lapar akan harta, kita lapar akan jabatan, kita akan lapar akan prestasi dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kita lapar akan kekuasaan. Dan terkadang, Bapak Ibu Saudara, iblis mencobai kita di momen-momen yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kejatuhan manusia, kebanyakan kejatuhan manusia adalah karena menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan dan tahta. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa kebanyakan kejatuhan manusia itu karena dilatar belakangi adalah haus akan harta, mencintai harta, dan ia berusaha untuk menghalalkan segala sesuatu untuk mendapatkan harta dan tahta itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitu banyak kita bisa melihat itu para koruptor, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melihat itu para koruptor menjadi saksi mata dunia ini. Bagaimana mereka karena cintanya akan harta, mereka korupsi. Karena cintanya akan keuangan, mereka menghalalkan segala cara. Akhirnya mereka dipenjara dan lain sebagainya. Dunia sudah kelebihan orang-orang yang korupsi, Bapak Ibu Saudara. Dunia sudah memberikan satu narasi, satu cerita yang begitu panjang tentang orang-orang yang gagal di dalam menjalani pencobaan secara psikologis, yaitu cinta akan harta, Bapak Ibu Saudara. Sudah terlalu banyak contoh-contoh di dalam dunia ini
yang bisa kita lihat sebagai cermin bahwa ternyata orang yang mencintai harta, orang yang menghalalkan segala sesuatu untuk mendapatkan harta, pada akhirnya adalah kebinasaan yang akan didapatkan. Pada akhirnya adalah kegagalan yang akan didapatkan. Pada akhirnya adalah kecelakaan yang akan dialami, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak mengatakan kita tidak boleh mencari uang. Yes, kita harus mencari uang. Yes, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mengatakan kita tidak harus mendapatkan tahta. No, Bapak Ibu Saudara. Kita harus mendapatkan tahta. Kita harus mendapatkan jabatan. Namun yang ingin saya garis bawahi adalah bagaimana kita tidak cinta kepada uang itu. Bukan uangnya yang salah, namun cintanya yang salah. Bagaimana kita tidak terikat sepenuhnya kepada uang itu. Bagaimana bukan uang itu yang mengatur kita, namun kita yang mengatur uang itu, Bapak Ibu Saudara. Itu harus dibedakan, dan perbedaannya itu begitu sangat jauh, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bekerja. Mari kita bekerja. Dengan sungguh-sungguh kita bekerja. Saya pun bekerja, Bapak Ibu Saudara, sambil menyiapkan firman Tuhan dan lain sebagainya. Jikalau Alkitab berkata, jikalau engkau nggak bekerja, engkau nggak boleh makan. Namun ironis, banyak orang yang tidak bekerja, namun pengen makan, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu setiap hari saya sungguh-sungguh bekerja, karena saya tahu tanggung jawab itu besar, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, orang yang tidak bekerja tidak berhak untuk makan, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita bekerja, yes, kita bekerja sekuat tenaga, tidak main-main, yes, kita tidak main-main. Namun ingat, Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh mencintai uang itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus lebih mencintai Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu, uang itu bisa menjadi hamba yang paling taat, namun bisa juga menjadi Tuhan yang paling jahat. Saya ulangi, Bapak Ibu Saudara, uang itu bisa menjadi hamba yang paling taat. Kita suruh kemana aja, kita kasih kemana aja, kita suruh kemana aja pasti beres. Dia bisa menjadi hamba yang paling taat, namun ia juga bisa menjadi Tuhan yang paling jahat, Bapak Ibu Saudara. Ia bisa mengatur kita, dia bisa merongrong hati kita supaya kita cinta akan uang, dan kita akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang itu. Sekarang Bapak Ibu pilih, kita yang mengatur uang atau uang yang mengatur kita, Bapak Ibu Saudara. Kita yang menjadi hamba uang atau uang yang menjadi hamba kita. Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadikan uang itu sebagai hamba yang paling setia. Bukan kita yang menghamba kepada uang itu, namun uang itulah yang harus menghamba kepada kita. Kita bekerja dengan luar biasa, itu harus, Bapak Ibu Saudara. Namun kecintaan kepada uang, namun keterikatan kepada uang secara permanen, itu tidak dibenarkan di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, berapa banyak orang-orang yang sudah gagal, berapa banyak orang terbukti. Bahkan para hamba-hamba Tuhan, saya harus ceritakan ini jujur, Bapak Ibu Saudara. Bahkan para hamba-hamba Tuhan banyak gagal di antara pencobaan psikologis yang mengacu kepada harta tahta, Bapak Ibu Saudara. Begitu banyak para hamba Tuhan yang jatuh. Begitu banyak ternyata para hamba Tuhan yang hatinya itu condong kepada uang, yang hatinya itu mencintai uang, yang hatinya itu tidak bisa lepas dari uang, yang di matanya itu hanya ada uang, dan uang. Akhirnya ia menghalalkan segala cara. Ia merampok perpuluhan, ia mengambil perpuluhan seluruhnya dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, saya sebagai hamba Tuhan sudah muak melihat hamba Tuhan yang demikian, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangankan orang-orang kalangan awam, jangankan para jemaat, hamba Tuhan pun sekarang banyak yang tidak beres, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh sebab itu kita harus mengantisipasi, kita harus betul-betul hati-hati di dalam pencobaan yang dilakukan oleh iblis, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama tadi, Bapak Ibu Saudara, dicobai melalui kebutuhan jasmani. Yang kedua, dicobai melalui kebutuhan psikologis, yaitu harta, tahta, dan prestasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ada 3 fokus yang menjadi pencobaan iblis kepada orang-orang yang percaya. Yang ketiga adalah di situ dikatakan kebutuhan. Yang kedua, kebutuhan psikologis, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang kita mengorbankan keluarga, mengorbankan harta, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, terkadang kita, Bapak Ibu Saudara, membuang permata hanya untuk mendapatkan perak, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang kita karena cintanya akan uang, kita terkadang mengabaikan keluarga,
Kita terkadang mengabaikan orang-orang yang dikasihi. Kita terkadang mengabaikan orang-orang yang terdekat hanya untuk mencari harta itu. Dan ketika harta itu sudah kita dapatkan, maka orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang dekat dengan kita sudah mati, Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak orang, Bapak Ibu Saudara, ketika mendapatkan harta, namun ia kehilangan keluarganya, kehilangan orang-orang yang dikasihi, kehilangan orang-orang terdekatnya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, kita terkadang mengorbankan hal-hal yang jasmani, mengorbankan hal-hal yang rohani untuk mendapatkan hal-hal yang jasmani. Kita terkadang membuang permata hanya untuk mendapatkan perak, Bapak Ibu Saudara. Kita terkadang, saya begitu sangat tidak habis pikir, tidak bisa saya pikirkan, Bapak Ibu. Saya juga bekerja, saya lelah bekerja, saya lelah. Satu hari pun libur, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan curhat, namun ini berkaitan dengan firman Tuhan ini. Tak satu hari pun saya pernah libur, Bapak Ibu Saudara. Namun saya heran, Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang bisa meninggalkan ibadah hanya untuk mendapatkan hal-hal yang jasmani, Bapak Ibu Saudara. Saya memiliki seorang teman, Bapak Ibu Saudara. Dia seorang guru di sekolah, di salah satu sekolah. Dia seorang guru di salah satu sekolah. Dia setiap hari mengajar. Saya salut dengan orang ini. Setiap hari mengajar dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore. Dia seorang anak perempuan begitu sangat baik, Bapak Ibu Saudara. Begitu sangat baik. Namun di sementara tugas-tugasnya yang begitu sangat sibuk, dia datang kaum muda. Dia datang sekolah minggu. Dia datang ibadah raya. Dia datang ibadah PA. Dia datang ibadah doa pagi jam-jam 4 pagi, Bapak Ibu Saudara. Dia datang. Namun saya tahu dia begitu sibuk. Saya tahu, Bapak Ibu Saudara, dia begitu sibuk, dia begitu banyak kerjaan. Namun dia menjadi ngajar sekolah minggu, dia jadi WL, dia jadi singer, dia jadi pemimpin doa, dia lain sebagainya, dia jadi LCD dan lain sebagainya. Saya tahu dia sibuk, namun dia tetap bisa meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika melihat teladan itu, saya sendiri malu, Bapak Ibu Saudara. Secara tidak sadar sebenarnya teladan yang diberikan dia itu merupakan yang saya ambil sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak boleh lebih malas daripada dia, Bapak Ibu Saudara. Dia jemaat. Oleh sebab itu semenjak hari itu, dari dulu sampai sekarang, saya tidak pernah malas-malas, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Mari kita sibuk di luar, yes, namun kita tetap mau meluangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sudah lama tidak menemukan orang-orang yang seperti kawan saya itu. Saya sudah lama. Ada ketulusan di dalam pelayanannya. Dia melayani, saya bisa melihat matanya. Dan saya bisa melihat sekarang matanya. Ada ketulusan pelayanan di dalam mata aja, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak digaji 1.000 perak pun. Ketika saya mengingat dia, saya hampir menangis, Bapak Ibu Saudara. Tidak digaji 1.000 perak pun, namun ia begitu totalitas di dalam melayani. Tak satu pun pekerjaan itu terkendala dibuat dia. Dia selalu bertanggung jawab, padahal dia orang awam. Dia masih muda, baru berusia 25 tahun waktu itu. Namun semua dikerjakan sempurna. Sementara ia juga sibuk dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Saya sudah lama tidak melihat orang yang demikian, Bapak Ibu Saudara. Saya menangis melihatnya, Bapak Ibu Saudara. Ada ketulusan di dalam pelayanannya. Tidak ada iri hati di dalam pelayanan. Ketulus di dalam melayani. Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya garis bawahi adalah jangan mengorbankan hal yang rohani hanya untuk mendapatkan hal yang jasmani. Jangan membuang permata hanya untuk mendapatkan perak, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bekerja dengan luar biasa, yes. Namun kita juga harus meluangkan waktu, memberikan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sebagai poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Ada 3 fokus pencobaan yang dilakukan iblis, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah melalui kebutuhan secara jasmani. Yang kedua melalui kebutuhan secara psikologis. Yang ketiga adalah melalui kebutuhan emosional. Di ayat yang ke-9, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bacakan di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau." Ada pencobaan yang ketiga, yaitu melalui kebutuhan emosional, Bapak Ibu Saudara. Kebutuhan emosional itu mencakup kemampuan. Kebutuhan emosional itu mencakup kesanggupan, kelebihan, kuasa, dan hak penuh. Itu kebutuhan emosional, Bapak Ibu Saudara. Jika engkau anak Allah,
Jatuhkan dirimu dari atas ke bawah, maka engkau, kakimu akan ditopang oleh malaikat. Sebab ada tertulis kakimu akan ditopang oleh malaikat. Bapak Ibu Saudara, lihat Bapak Ibu Saudara, iblis sudah mengubah strateginya sekarang Bapak Ibu Saudara. Iblis tidak lagi menggunakan strategi yang sama. Sekarang iblis sudah mulai mengutip ayat firman Tuhan, namun melencengkannya Bapak Ibu Saudara. Sebab ada tertulis malaikat akan menopang kakimu supaya tidak terantuk ke tanah. Bapak Ibu Saudara, iblis memiliki banyak cara untuk menggoda kita Bapak Ibu Saudara. Iblis sekarang berubah strateginya, mulai mencabut ayat Alkitab yang ada di dalam kitab Mazmur, namun menempatkan konteksnya tidak pada konteksnya, supaya seolah-olah Yesus bisa tergoda Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan pencobaan melalui kebutuhan emosional, kemampuan kelebihan. Yesus tahu bahwa ketika ia jatuh, ia akan ditopang oleh malaikat. Yesus tahu Bapak Ibu Saudara. Yesus tahu bahwa ia punya kuasa atas segala dunia ini. Yes, Yesus tahu Bapak Ibu Saudara. Yesus tahu bahwa ia sanggup melakukan banyak hal. Sanggup melakukan sesuatu, dan bahkan dunia adalah milik dia sendiri. Yesus tahu Bapak Ibu Saudara. Namun Yesus tidak harus menunjukkannya Bapak Ibu Saudara. Terkadang kan pernah nggak Bapak Ibu Saudara? Oh, kamu bisa nggak? Bisa nggak? Dia lo beli rumah. Ayo dong, beli dong rumah itu. Kalau engkau bisa beli dong. Oh, aku juga bisa. Dia beli mobil, aku mau beli mobil juga dong. Oh, kamu berani nggak lompat itu? Kamu berani nggak balapan? Oh, aku juga bisa. Dia bisa berani balapan, aku juga bisa. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak orang-orang yang jatuh di dalam pencobaan melalui emosional Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis sekarang merubah strateginya. Manusia banyak jatuh di dalam kesombongan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ini berkaitan dengan kesombongan Bapak Ibu Saudara. Iblis tahu bahwa Yesus memiliki segala sesuatu. Iblis tahu. Dan Yesus juga tahu bahwa ia memiliki segala sesuatunya. Namun tidak harus diumbar Yesus. Namun tidak harus ditunjukkan Yesus bahwa ia harus memiliki semuanya. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan segala sesuatu diciptakan dari dia, untuk dia, dan oleh dia Bapak Ibu Saudara. Yesus tahu, namun Yesus tidak harus menunjukkannya Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita menunjukkan apa yang kita mampu. Untuk apa? Untuk kesombongan Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita menunjukkan kemampuan kita, kebisaan kita, hak kita, supaya orang lain bisa menghargai kita melalui kemampuan itu. Sudah terlalu banyak orang yang jatuh di dalam kesombongan Bapak Ibu Saudara sekalian. Emosional berkaitan dengan kesombongan. Iblis mau Yesus itu sombong Bapak Ibu Saudara. Oh, jatuh dari bunga yang tertinggi, puak ditopang malaikat. Wah, berhasil. Iblis menginginkan kesombongan di dalam diri manusia. Bapak Ibu Saudara, ini poin penting Bapak Ibu Saudara. Sudah terlalu banyak manusia jatuh melalui kesombongan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini singkat saja Bapak Ibu. Ada satu raja yang bernama Raja Agripa. Raja Agripa ini merupakan cucu daripada Herodes yang membunuh anak-anak yang berusia 2 tahun di zaman Yesus Kristus. Jadi cucu daripada Herodes bernama Raja Agripa. Raja Agripa ini merupakan raja yang begitu sangat congkak, begitu sangat sombong, begitu sangat serakah Bapak Ibu Saudara. Dia ingin menyenangkan masyarakatnya. Dia ingin menyenangkan seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di situ. Jadi ia membunuh Yakobus Bapak Ibu Saudara. Dia membunuh Yakobus supaya ingin menyenangkan orang-orang sekitarnya Bapak Ibu Saudara. Ia memenjarakan Petrus. Ia membunuh orang-orang Kristen pada saat hari itu yang masih sedikit Bapak Ibu Saudara. Itu karena kesombongannya, karena ia memikirkan, karena ia berpikir bahwa ia yang mengatur seluruh dunia ini dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalau dia. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, dia langsung ditampar oleh malaikat Tuhan dan mati langsung pada hari itu juga, pada detik itu juga, dan mayatnya langsung dimakan oleh cacing-cacing. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin tegaskan satu hal hari ini. Kesombongan adalah bukan awal kehancuran Bapak Ibu Saudara. Kesombongan adalah awal dari kematian kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada juga seorang yang bernama Tancredo Neves, seorang presiden Brazil pada saat itu, seorang politikus Brazil. Dia berkata, jikalau ada 500.000 suara yang berpihak kepadaku, bahkan Tuhan pun tidak bisa menghalau saya untuk jadi presiden Brazil. Dan benar Bapak Ibu Saudara, ia mendapatkan suara 500.000 lebih, dan ia memang dilantik untuk menjadi presiden Brazil pada saat hari itu. Namun sebelum pelantikannya itu, 1 hari sebelum pelantikannya itu,
Ia mati secara mengenaskan, Bapak Ibu Saudara. Itu merupakan orang-orang yang sombong. Ada juga Mike Tyson. Kita tahu Mike Tyson, Bapak Ibu Saudara, petinju legendaris dunia. Otot beton, Bapak Ibu Saudara, petinju legendaris dunia. Dia bahkan berpikir, Bapak Ibu Saudara, bahwa hartanya tidak akan habis karena ia merupakan legenda. Dan sekarang, Bapak Ibu Saudara, Mike Tyson bahkan tidak memiliki rumah, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, lihatlah, begitu banyak sudah orang-orang yang jatuh karena kesombongannya, Bapak Ibu Saudara. Kesombongan adalah awal dari kematian kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Apa sih yang kita sombongkan, Bapak Ibu? Harta yang diberi oleh Tuhan. Karena Tuhan memberikan mata segala sesuatu kepada kita. Tubuh adalah dari tanah. Kita akan kembali kepada tanah. Tapi kenapa sifat kita seperti langit, Bapak Ibu Saudara? Kita terbuat dari tanah, makan dari tanah, hidup dari tanah. Namun sifat kita, Bapak Ibu Saudara, cenderung seperti langit, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, berhentilah untuk menyombongkan apapun yang ada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti kita tidak boleh bermegah atas apa yang kita miliki. Kita berhak bermegah akan hal itu. Kita berhak menikmati hal itu. Namun Bapak Ibu Saudara, jangan menyombongkan pernah diri di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, sebagai poin yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang pertama tadi adalah apa perbedaan antara pencobaan dan ujian. Kita sudah bedah bersama-sama. Yang kedua adalah bagaimana, apakah cara-cara iblis dalam mencobai manusia. Yang ketiga adalah bagaimanakah cara menghadapi pencobaan. Itu merupakan poin yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena ini hanya ada 2 poin saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana ini sekarang klimaksnya? Bagaimana sih cara menghadapi pencobaan itu? Kita sudah bisa melihat, oh pencobaan itu berbeda dengan ujian. Oh sekarang kita sudah juga bisa melihat, oh pencobaan itu ada 3 fokus pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Pencobaan secara jasmani, pencobaan secara psikologis, pencobaan secara emosional. Sekarang kita mau tahu bagaimana cara menghadapi pencobaan itu. Bapak Ibu Saudara, jikalau kita baca ayat-ayat itu, Yesus sering mengutip ayat. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Yesus juga mengutip, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Yesus juga mengutip, engkau tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu, pencobaan bukan dilawan karena kita mengutip ayat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan omong kosong, Bapak Ibu Saudara. Siapa bilang pencobaan itu dilawan karena mengutip ayat firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Jangan pikir iblis takut atas ayat firman Tuhan yang kita kutip, bahkan ayat firman Tuhan yang kita ucapkan, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena iblis lebih mengerti firman Tuhan dibandingkan kita, Bapak Ibu Saudara. Ia mengutip ayat firman Tuhan dan bahkan ia bisa menyelewengkan ayat firman Tuhan. Jangan berpikir kita bisa menghadapi pencobaan dengan mengutip ayat-ayat firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu merupakan omong kosong yang selalu disampaikan oleh pendeta, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa menghadapi pencobaan bukan dengan mengutip ayat firman Tuhan, namun dengan menghidupi firman Tuhan yang didengarkan, Bapak Ibu Saudara. Jangan pikir bahwa iblis akan takut dengan engkau mengutip ayat firman Tuhan. No. Namun iblis akan takut jika engkau menghidupi firman Tuhan itu. Jika engkau melakukan firman Tuhan itu, maka itulah iblis akan takut, Bapak Ibu Saudara. Iblis bukan takut kepada Yesus karena Yesus mengutip ayat firman Tuhan. No. Namun karena ia melakukan firman Tuhan itu. Karena apa? Karena jelas Yesus tidak mengubah batu itu menjadi roti. Karena jelas Yesus tidak menyembah Yesus itu. Karena jelas Yesus tidak mencobai Tuhan Allah. Artinya apa? Itu merupakan firman Tuhan, bukan yang dikutip, namun yang dilakukan, Bapak Ibu Saudara. Namun yang dihidupi. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Cara menghadapi pencobaan bukan dengan mengutip ayat firman Tuhan, namun dengan menghidupi yang didengarkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya singgah di otak kita, Bapak Ibu Saudara. Saya sudah bosan dan bahkan saya muak melihat orang-orang yang hanya firman Tuhan itu singgah di kepalanya saja, namun tidak ada ekspresi, tidak ada aplikasi, tidak ada implikasi kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun firman Tuhan itu adalah untuk kita hidupi dan untuk kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan yang akan saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, ada 3 poin yang sudah saya bagikan. Pertama tadi adalah apa perbedaan antara pencobaan dan ujian. Yang kedua adalah apakah jenis-jenis pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Ingat, ada 3 jenis-jenis pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Bisa itu kebutuhan jasmani yang sangat mendesak. Yang kedua adalah bisa itu kebutuhan psikologis yang berkaitan dengan harta tahta.
dan jabatan dan lain sebagainya. Itu juga bisa kebutuhan emosional yang berprinsip, yang berlandaskan kepada kesanggupan kita, kepada kebisaan kita, kepada kemampuan kita dan lain sebagainya. Iblis selalu merongrong kita melalui 3 front itu, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita harus hati-hati. Sebab itu bagaimana kita cara menghadapinya. Iblis tidak akan takut dengan firman Tuhan yang kita kutip, yang kita bahkan bacakan. Namun iblis akan takut kepada kita terhadap firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita renungkan, dan juga kita lakukan, dan juga kita hidupi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Semoga firman Tuhan ini menjadikan kita semakin dewasa di hadapan Tuhan dan memberikan kedamaian kepada kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Saya akan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu berakar dalam hati kami, berakar bertumbuh dan berbuah, sehingga menjadikan sidang jemaat-Mu menjadi sidang jemaat yang bisa bertahan, yang bisa berhasil di dalam menghadapi pencobaan, yang bisa menang di dalam menghadapi pencobaan. Bapa di surga, hamba berdoa kepada sidang jemaat-Mu yang mungkin mengalami hari-hari pencekik hari ini, yang mungkin mengalami pencobaan yang berat hari ini. Hamba berdoa, kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan, kiranya Tuhan berikan mereka jalan keluar, kiranya Tuhan berikan mereka kesanggupan untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Kiranya mereka di dalam pergumulan yang berat tidak meninggalkan Tuhan. Kiranya mereka di dalam pencobaan yang begitu sangat mencekik, kiranya mereka tidak pernah melupakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit mungkin. Kiranya Tuhan pulihkan, kiranya Tuhan berikan pemulihan. Yang di dalam pekerjaan mungkin hari ini ya Tuhan, seluruh pekerjaan sidang jemaat-Mu. Tuhan berkati seluruh pekerjaan sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Apapun yang dikerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Keluarga anak-anak daripada sidang jemaat-Mu Tuhan juga memberkati dan melindungi. Negara kami Republik Indonesia juga ya Tuhan, kiranya boleh menjadi negara yang baik, negara yang mencintai Tuhan, yang takut akan Tuhan, negara yang pulih daripada pandemi corona ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.